Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang suri teladan yang bukan hanya mengajarkan kita tentang spiritual, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana harusnya kita bersikap kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan. Teman-teman mahasiswa sekalian, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik semua. Baiklah, untuk memulai perkuliahan, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan inti, marilah kita mengingat apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yakni bagaimana peran negara dalam ekonomi syariah, khususnya dalam kebijakan fiskal, yakni bagaimana pemerintah mengatur penerimaan dan pengeluaran negara yang tertuang dalam APBN, yang mana tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, menghilangkan kemiskinan yang sangat relevan dengan materi kita pada hari ini. Peran masyarakat dalam ekonomi syariah, zakat sebagai sektor keuangan sosial Islam. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugas berdasarkan agama, moral, etika, etos kerja, dan tanggung jawab. Memahami konsep zakat dalam Islam sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mendukung redistribusi kekayaan dan keadilan ekonomi. Yang ketiga, menganalisis peran strategis masyarakat sebagai muzaki, mustahik, dan pengelola dalam mendukung sistem zakat yang berkelanjutan dan amanah. Kita lanjut ke pendahuluan. Kalau kita lihat potensi zakat di Indonesia tahun 2020 itu di angka 327,6 triliun. Sedangkan realisasi pengumpulan zakat hanya di angka 26,1 triliun di tahun 2024. Maka ini menandakan adanya gap besar antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat di Indonesia. Makna zakat. Secara bahasa etimologi, zakat berarti yang pertama at-taharah, suci. Artinya, dengan berzakat kita mensucikan harta dan jiwa kita dari sifat kikir. Yang kedua, an-nama, tumbuh. Yang ketiga, az-ziyadah, berkembang. Yang keempat, al-barakah, dengan berzakat, maka harta kita akan tumbuh, berkembang, dan berkah. Mungkin ada yang menganggap secara kasat mata harta akan berkurang dengan berzakat. Tetapi padahal dengan berzakat maka akan dibukakan keberkahan atas harta para muzaki yang dengannya rezeki akan diturunkan Allah kepadanya. Ada juga yang mengartikan zakat sebagai as-shalah, beres dan lurus. Artinya
membereskan masalah sosial, masalah kemiskinan, karena zakat ini adalah distribusi harta dari orang yang berlebih kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, kalau kita melihat makna zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat dan diberikan kepada 8 golongan atau 8 asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Quran Surah At-Taubah ayat 60. Nah, jadi kalau secara istilah, zakat itu adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat. Misalnya, kalau nanti zakat mal, syaratnya telah mencapai haul dan nisab, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya. Macam-macam zakat. Zakat ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri dan kepedulian sosial. Zakat ini biasanya dibayar dengan makanan pokok seperti beras sebanyak 2, kilogram atau setara uangnya dan wajib dikeluarkan sebelum Salat Idul Adha. Nah, ini kalau misalnya kita bulan puasa, kita mempunyai harta berlebih pada bulan Ramadan dan terakhir pada malam Lebaran, maka kita wajib mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Selanjutnya, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta kepemilikan pribadi seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai jumlah minimum nisabnya dan disimpan selama 1 tahun, haulnya. Syarat wajib zakat mal seperti milik penuh, mencapai nisab, berlalu 1 tahun, dan hartanya berkembang. Nah, ini adalah syarat-syarat yang ditetapkan kepada para wajib zakat mal, gitu ya. Peran masyarakat. Nah, kalau kita berbicara peran masyarakat di dalam zakat, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran masyarakat sebagai muzaki yang taat. Maka, konsistenlah menunaikan zakat dan membayar zakat ke lembaga resmi, Basnas dan LAS. Yang kedua, peran masyarakat sebagai pengelola zakat yang amanah. Maka transparanlah dalam mengelola dana yang terhimpun dan dana yang disalurkan kepada para mustahik. Yang kedua, bagaimana mengelola zakat yang amanah dengan cara mempertanggungjawabkan program-program yang dilaksanakan. Yang ketiga, dengan menjadi SDM yang bermoral. Selanjutnya, yang ketiga, peran masyarakat sebagai mustahik yang bertanggung jawab, yakni mustahik yang menggunakan dana zakat secara produktif dan amanah sesuai dengan kebutuhannya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Selebihnya, kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, boleh nanti di komen, di link komentar. Semoga bermanfaat. Salah mohon maaf. Sekian terima kasih. Marilah kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.